warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun yang ditulis oleh Syekh Musa Ibn Rashid Al-Ghazimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara selesainya pasca perang Badar dan menjelang perang Uhud. Kita sampai di halaman yang ke-557, yaitu peristiwa Sariyatu Zaid ibni Harithah radhiyallahu ta'ala anhu ilal Qaradah. Kisah tentang pasukan yang diutus oleh Nabi SAW yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana kisahnya? Kata beliau, Sariyah, kita tahu Sariyah ini adalah pasukan yang diutus Nabi SAW, namun Nabi tidak hadir di situ. Ya, hanya sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Ini adalah pasukan terakhir yang diutus oleh Nabi SAW sebelum meletusnya perang Uhud. Ya, ini pasukan yang terakhir. Sudah berlalu peperangan-peperangan kecil yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Nah, di antaranya adalah ini, pasukan yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadal Akhirah di tahun ketiga Hijriyah. Bagaimana kisahnya? Kata beliau, wa kana sababuha anna Quraisyan ba'da ghazawati Badrin khafat an tasluka at-tariqal mu'tadah alladhi kanat taslukuhu ila Syam qabla ghazwati Badrin. Kisahnya, orang-orang Quraisy itu setelah perang Badar, mereka itu takut kalau mau melakukan perjalanan ke Syam. Karena kalau melakukan perjalanan ke Syam, mereka itu lewat mana? Pasti lewat Madinah. Karena Syam itu mananya Mekah, utaranya Mekah. Ya, dan sebelum Syam itu ngelewati Madinah dulu. Ya, maka setelah perang Badar, orang-orang Quraisy ini takut kalau mau ke Syam. Faqalu, mereka mengatakan, wa qad iktaraba mausimu rihlatihim fi as-sayfi ila Syam inna Muhammadan qad awwara alaina majjarana wa huwa ala tariqina fama nadri aina nasluk. Kata orang-orang Quraisy, Muhammad ini telah memblokade jalan kita, memblokade perdagangan kita menuju ke Syam. Kita nggak tahu lagi kita ke Syam ini lewat mana. Padahal sudah dekat waktu rihlatus saif. Ya, kita tahu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita was saif. Kalau musim panas, mereka menuju ke Syam untuk berdagang.
Kalau musim dingin mereka kemana? Ke Yaman. Ya, ini sudah dekat musimnya. Maka Muhammad ini telah memblokade perdagangan kita menuju ke Syam. Padahal itu adalah jalur utama kita menuju ke Syam. Ya, maka kita nggak tahu harus lewat mana lagi. Maka Safwan bin Umayyah mengatakan, in aqamna bi Makkah akalna ru'usa amwalina falam yakun laha min baqa wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarah. Kata Safwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, Cita, kalau kita ini tetap di kota Mekah, tidak suhul, tidak dagang, maka rosmal kita habis. Modal kita ini akan kita makan sendiri. Tapi kalau kita nekat ke Syam, maka ya barang dagangan kita, harta kita pasti akan dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena memang kondisi sedang perang. Ya, kondisi sedang perang. Kemudian wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarah. Kita ini, kehidupan kita di kota Mekah itu bergantung dengan perdagangan ini. Artinya orang-orang Quraisy ini memang hidupnya itu bergantung dari perdagangan menuju ke Syam ini. Maka kalau nggak ke sana, nggak hidup mereka. Faqala al-Aswad ibnu Abdul Muttalib. Maka berkata al-Aswad bin Abdul Muttalib, ana adullukum ala rajulin yasluku bikum tariqan najdiyah. Aku mau menunjukkan kepada kalian, mau menyarankan kepada kalian, ada seseorang yang bisa menunjukkan kepada kalian jalan menuju ke Syam, ya, dengan jalan Najdiyah. Najd artinya dataran-dataran tinggi, yang melewati perbukitan-perbukitan gitu. Ada orang yang tahu jalannya di mana. Wa hiya tariqun tawilah jiddan tahtariku najda ila Syam. Dan ini jalur yang panjang, tapi ya tutup ke Syam juga, yang melewati dataran-dataran tinggi. Wa tamurru fi syarqil Madinah ala bu'din kabirin minha wa kanat Quraisyun tajhalu hadhihi at-tariqa kullal jahl. Kata Al-Aswad, nanti jalurnya itu melewati arah timur Madinah. Ya, dari arah timur Madinah dengan jarak yang jauh dari kota Madinah. Wis enggak usah khawatir. Ya, sangat jauh dari kota Madinah, nggak usah khawatir. Nah, orang-orang Quraisy itu sama sekali buta tentang jalan ini. Nggak ada yang tahu tentang jalan ini. Jadi kalau zaman dulu itu nggak ada map ya. Orang kalau nggak tahu jalan, ya kesasar. Apalagi jalannya itu padang pasir. Kalau sudah nyasar, ya sudah habis hidupnya sudah. Padang pasir di gunung yang tandus, tidak ada air, tidak ada manusia, maka harus tahu jalannya dulu. Faqala Safwan bin Umayyah, man hadzal rajul? Ayat dalil. Siapa orang yang kau maksud ini? Yang menjadi guide, yang menjadi penunjuk jalan kita. Maka namanya Furat ibn Hayyan. Ya, nama orang yang jadi guide ini nanti, yang menunjukkan mereka jalan baru menuju ke Syam, itu namanya Furat bin Hayyan. Ya, Furat pakai ta. Ya, Furat ibn Hayyan. Min Bani Bakar ibn Wa'il, dari kabilah Bakar bin Wa'il. Fada'uhu fastajaruhu dalilan ala tariq. Maka orang-orang Quraisy pun akhirnya memanggil itu Furat bin Hayyan ini. Dan mereka akhirnya sepakat untuk menyewa, membayar Furat bin Hayyan sebagai dalil, ya, penunjuk jalan. Wa kharajat airu Quraisy wa fiha malun katsir wa fiddatun katsiratun wasna 30,000 dirham. Maka singkat cerita, kafilah dagang Quraisy akhirnya berangkat juga. Ya, berangkat menuju ke Syam dengan membawa harta yang banyak, membawa emas yang banyak, membawa perak yang banyak, yang jumlahnya itu 3.000 dirham. Ya, jumlahnya peraknya 3.000 dirham. Yaquduha Safwan bin Umayyah. Kafilah dagang ini dipimpin langsung oleh Safwan bin Umayyah. Tapi ada juga yang berpendapat Abu Sufyan bin Harb yang memimpin kafilah dagang ini. Fasalaka bihim Furat ibnu Hayyan ala dzati irqin tariqil Iraq. Maka Furat bin Hayyan pun akhirnya menjadi guide, yang menjadi penunjuk jalan ke arah Irak. Ya, Irak itu timurnya, kalau sekarang timurnya Saudi.
Ya, menuju ke arah sana. Waqad balagatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amba'u hadhil 'ir. Ternyata berita tentang keberangkatan kafilah dagang Quraisy ini itu sudah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Nabi tahu? Bukan dari wahyu kalau ini. Begini ceritanya. Dari mana Nabi bisa tahu rencana orang Quraisy ini melewati jalur lain ke Syam? Ceritanya, wa dzalika anna Nu'aima ibn Mas'udin al-Ashja'i qadimal Madinah wa huwa ala dini qaumihi. Ada orang Mekah yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim ini orang Mekah masih dalam agama musyriknya. Dia ini datang ke kota Madinah. Fanazala ala Kinanah bin Abil Huqaiq fi Bani Nadir. Maka dia pun singgah di kabilah Yahudi Bani Nadir. Dia singgah di situ di Madinah. Fasyariba ma'ahul khamr. Maka di sana dia pun minum khamr. Nu'aim ini minum khamr. Wa indahu Salid ibn Nu'man. Wa kana qad aslama wa lam tuharram al-khamru yauma idzin. Nah, di majelis khamr itu tadi, ya, di majelis khamr itu tadi ada seorang sahabat yang bernama Salid ibn Nu'man. Salid pakai ta. Salid ini sudah masuk Islam. Nah, ketika itu khamr masih belum diharamkan. Ya, khamr ketika peristiwa ini masih belum diharamkan karena kita tahu pengharaman khamr itu tadarruj, bertingkat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Katakanlah, keduanya ada dosa yang besar tapi juga ada manfaatnya. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum diharamkan. Allah hanya mengingatkan bahwa khamr dan judi itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, tergantung pemakaian. Sama seperti sekarang HP misalnya. HP ini dosanya lebih besar atau manfaatnya yang lebih besar? Tergantung. Ya, tergantung pemakainya. Tapi koyoknya dosanya yang lebih besar ya, Mak ya. Ya. Kayaknya kalau kita yang pakai dosanya yang lebih besar. Allahul musta'an. Intinya khamr masih belum diharamkan. Kemudian turun ayat lagi dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Mulai diperketat. Jadi nek katene salat, mereka menyiapkan diri supaya tidak mabuk. Nah, mungkin mabuknya itu habis isya, rada dawa waktu. Atau mari subuh, lumayan dawa nandur. Tapi kalau gak ada maghrib ini repot. Ya. Semakin sempit, kemudian turun firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan fajtanibu, tinggalkan, maka haram secara total. Nah, ketika peristiwa ini itu masih belum diharamkan. Ya, maka Salid meskipun sudah masuk Islam, dia masih ada di majelis khamr itu, ikut bersama orang-orang yang minum khamr. Falamma akhadatil khamru min Nu'aimin tahaddatha bitafsili an amril 'ir wa khuttati sayriha. Fa kharaja Salidun min sa'atihi musri'an ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi amrihim. Ya. Ketika Nu'aim yang orang Mekah ini tadi minum, maka karena saking mabuknya dia itu menceritakan rahasianya orang-orang Quraisy ini. Ya, orang namanya orang mendem di kudang. Di kudang. Di kudangnya dia apa? Dikorek-korek, ya. Dia menceritakan tanpa dia sadari. Ini orang-orang Quraisy ini sekarang sedang pergi, misalnya nih ke Syam. Tapi bukan lewat Madinah ini. Dia ngelewati jalan ini dan ini. Dikeweru. Maka Salid
yang ketika itu sudah masuk Islam, ketika mendengar informasi ini langsung beranjak pergi, tergesa-gesa, terburu-buru kepada Nabi SAW dan mengabarkan tentang berita ini. Maka faba'atha Rasulullah SAW Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu fi mi'ati raqibin ya'taridu 'ira Quraisy. Maka Nabi mengutus Zaid bin Harithah bersama 100 orang penunggang kuda atau unta untuk menghadang kafilah dagang Quraisy ini. Falaqiyahum ala ma'in min miyahi Najdin yuqalu lahu al-Qaradah fastaula 'alaiha kullaha. Maka berangkat ini pasukannya Zaid bin Harithah sampai di sebuah sumber mata air yang bernama Al-Qaradah. Ya, mereka pun akhirnya menguasai tempat itu. Zaid bin Harithah dan kawan-kawannya. Walam yakun min Safwan bin Umayyah wa man ma'ahu min harasil qafilah illa al-firaru biduni ayyi muqawamah. Ketika kafilah dagangnya Quraisy di situ datang, maka mereka pun Zaid bin Harithah dan pasukannya menguasai kafilah, menguasai barang-barangnya orang-orang Quraisy itu. Dan Safwan bin Umayyah dan orang-orang Mekah lain yang ikut dalam rombongan ini, mereka pun kabur ngacir tanpa ada perlawanan sama sekali. Ditinggal dak barang-barangnya wis. Ya, ditinggal. Ya, kemudian wa asarrul muslimuna dalilal qafilah Furat bin Hayyan. Selain mengambil barang-barang kafilah dagang Quraisy, kaum muslimin juga berhasil menawan gaitnya tadi itu, yaitu Furat bin Hayyan. Ditawan, dijadikan tawanan. Ini jangan dianggap Nabi nyuruh ngerampok ya. Enggak. Yang pertama karena memang dua kubu ini sedang dalam kondisi perang. Ya, sedang dalam kondisi perang. Berarti apa yang dirampas itu termasuk ghanimah. Memang dalam kondisi perang. Kemudian yang kedua, alasan Nabi SAW menghalau, merampas dagangannya, barangnya orang-orang Quraisy, karena dahulu ketika para sahabat hijrah, maka para sahabat dilarang untuk membawa benda-benda mereka, membawa barang-barang mereka keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, dirampas barang-barangnya para sahabat ini. Hanya para sahabat hijrah hanya dengan membawa dirinya sendiri dan pakaiannya, tanpa boleh membawa hartanya sama sekali. Ya, maka dirampas. Karena itu termasuk haknya para sahabat juga. Maka ditawan ini Furat bin Hayyan. Faqadimu bihi wa bil 'iri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarru bihi bi halaqatin minal ansar faqala Furat inni muslim. Maka dibawa ke Madinah ini gaitnya ini Furat bin Hayyan ini sama pasukannya Zaid bin Harithah. Dan juga tadi rampasan-rampasannya itu. Sesampainya di Madinah, maka Furat bin Hayyan melewati halaqah, yakni semacam perkumpulan orang-orang Quraisy, orang-orang Ansor yang sedang ada di sana. Kemudian Furat mengatakan, "Inni aslamtu." Sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Faqalu ya Rasulullah, innahu yaz'umu annahu muslim. Wahai Rasulullah, orang ini dia mengklaim, mengaku-ngaku bahwa dia ini seorang muslim. Maka Nabi SAW mengatakan, inna minkum rijalan nakiluhum ila imanihim minhum Furat ibn Hayyan. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang kita serahkan keimanannya kepada mereka. Ya, kalau memang seperti yang mereka ucapkan, ya mereka beriman. Ya, kita serahkan keimanannya kepada mereka sesuai dengan pengakuannya. Di antara orang-orang seperti itu adalah Furat ibn Hayyan. Walamma aslama Furat hasuna islamuhu. Nah, Furat ini ketika sudah masuk Islam, maka hari demi hari keislamannya itu semakin baik, semakin taat kepada Allah. Wa faquha fid din, dan ilmunya semakin bertambah dalam agama. Walam yazal yaghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaqala ila Makkah fanazalaha. Dan dia ikut peperangan-peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat. Dan ketika Nabi wafat, dia pun pindah ke kota Mekah.
Ya, kemudian Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah itu kepada para sahabat Nabi SAW setelah diambil khumus 1/5 bagiannya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu, diambil 1/5. Wa kanat ma'satan syadidatan wa naqabatan kabiratan asabat Quraisyan ba'da Badr. Ishtadda laha qalaqu Quraisy wa zadatha hamman wa huznan. Peristiwa ini itu semakin memukul telak orang-orang Quraisy. Sudah kalah di perang Badar, ini kalah lagi, diambil hartanya oleh sahabat Nabi SAW. Padahal itu adalah rosmal mereka. Ya, semakin bertambah kesedihan mereka, semakin bertambah kegalauan mereka. Walam yabqa amamaha illa tariqan, dan tidak tersisa bagi orang Quraisy kecuali 2 jalan bagi mereka. Imma antam tani'a an ghadrasatiha wa kibriyaiha wa ta'khudha tariqal muwada'ati wal musalaha ma'al muslimin, au taquma biharbin syamilatin tu'idu laha majdahat talida wa izzahal qadim. Cuman ada 2 jalan bagi orang Quraisy. Yang pertama, mereka memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin, dengan Nabi dan para sahabatnya. Atau yang kedua, mereka mau nggak mau, kalau nggak mau berdamai, mereka harus memerangi Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ya, cuman 2 jalan, 2 cara yang tersisa bagi orang-orang Quraisy. Wa taqdi ala quwwatil muslimin bihaitsu la yabqa lahum saytaratun ala hadha wa la dhaka wa qad ikhtarat Makkah at-tariqa tsaniyah fazdada israruha ala al-mutalabati bithar. Tapi ternyata orang-orang Quraisy lebih memilih cara yang kedua, yaitu memerangi Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya, karena dendam kesumat mereka yang tidak bisa hilang, mangkelnya mereka, ya, hawas luar biasa. Ini nanti yang akan menjadi latar belakang terjadinya perang Uhud. Kita lanjut ke kisah berikutnya. Zawaju Utsman radhiyallahu anhu min Ummi Kulthum binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal di tahun ketiga Hijriah. Sebelum peristiwa tadi harusnya, ya. Kalau peristiwa tadi itu Jumadal Akhirah. Ya, ini berarti sebelumnya, berarti nggak urut ini babnya beliau ini. Tapi ini sebelum kisah tadi, pernikahan Utsman dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman dalam keadaan bikir, dalam keadaan masih gadis. Dan selama pernikahan dengan Utsman, Ummu Kulthum tidak melahirkan anak sama sekali dari Utsman bin Affan. Sudah pernah berlalu, Utsman bin Affan sebelumnya menikah dengan Ruqayyah. Ya, Ruqayyah bintu Muhammad bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ketika ketika perang Badar, Ruqayyah dalam kondisi sakit keras, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman untuk tidak ikut dalam perang Badar, disuruh untuk merawat Ruqayyah. Namun ternyata pasca perang Badar, kaum muslimin menang. Setibanya di Madinah, maka Nabi mendapati Ruqayyah sudah wafat. Ya. Maka kemudian falamma matat Ruqayyah zawwajahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnatahu tsaniyah Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan, putri beliau yang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, sebagaimana juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi fakuntu mimman istajaba lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan aku termasuk orang-orang yang mengijabahi, ya, yang menyambut
ajakan Nabi SAW untuk masuk Islam. Wa amana bima bu'itsa bihi, dan aku termasuk di antara orang-orang yang mengimani apa-apa yang dengannya Nabi SAW diutus. Tsumma hajartu al-hijratain, dan aku, kata Utsman, berhijrah dengan 2 kali hijrah. Yang pertama kemana? Habasyah, dan yang kedua ke Madinah. Wa niltu sihra Rasulillah SAW, dan aku mendapatkan sihir. Sihir itu bisa bermakna ipar, bisa bermakna menantu. Ya, intinya sihir secara umum adalah aku mendapatkan status kekerabatan dengan Nabi SAW dengan aku menikahi putrinya. Ya, mendapatkan status sebagai qorobah, kerabatnya Nabi SAW. Wa bayatu Rasulullah SAW, dan aku membaiat Rasul untuk setia kepada Nabi SAW. Fa wallahi ma asaituhu wala ghasyastuhu hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Dan demi Allah, aku tidak pernah sekalipun mendurhakai beliau, dan aku tidak pernah mengkhianati beliau sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman. Dan di sini penutup, kata beliau, tidak dikenal di dalam sejarah ada manusia, seorang sahabat yang menikahi putrinya Nabi SAW 2 kali, ya, 2 putrinya Nabi SAW, kecuali 1 orang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali cuma menikahi Fatimah, tapi kalau Utsman 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Karenanya dijuluki apa Utsman ini? Dzunnurain, sang pemilik 2 cahaya. Kemudian kisah berikutnya, zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam min Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya Umar ibn Khattab, yaitu Hafsah. Nabi menikahi Hafsah itu pada bulan Sya'ban di tahun ketiga Hijriah, setelah Hafsah selesai dari masa iddahnya. Kok bisa selesai dari masa iddahnya? Iya, karena beliau, yaitu Hafsah, sebelumnya memiliki suami yang bernama Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Khunais ini meninggal setelah perang Badar. Ya, meninggal setelah perang Badar. Khunais ibn Hudzafah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah tentang bagaimana pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah ini. Imam Al-Bukhari menceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini adiknya, ya, adiknya Hafsah. Hafsah lebih tua. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran wa tuwfiya bil Madinah. Umar ibn Khattab, ketika putrinya Hafsah ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Khunais ibn Hudzafah, maka Umar ibn Khattab berusaha untuk mencarikan pengganti bagi putrinya ini, mencarikan suami lagi bagi putrinya ini, karena Khunais ini telah meninggal setelah perang Badar dan meninggalnya di Madinah. Maka Umar mengatakan, falaqitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu fa aradtu alaihi Hafsata. Aku ketemu sama Utsman bin Affan dan aku tawarkan putriku kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalau para sahabat itu, ya, ini tradisi di antara mereka, koncoan tapi saling menawarkan putri mereka masing-masing. Ya, itu kalau di zaman sekarang suatu hal yang langka, yang aneh itu. Karena para sahabat itu masing-masing saling percaya satu dengan yang lain. Ya. Beda kalau sekarang. Ya, sak plek-pleke, ya, sohibe kita orang gitu. Pasti kita nggak akan mau menikahkan anak kita dengan
dengan kawan kita itu tadi. Apalagi kalau soheplek, wis tahu boroke, wis tahu kelakuane, tambah tak mau lagi. Tapi kalau para sahabat, mereka saling mengenal keimanan satu dengan yang lain, sehingga nggak ragu mereka untuk memberikan putri mereka kepada temannya sendiri. Ini diantara keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka aku tawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Fakultu, aku katakan kepada Utsman, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Utsman, kalau kau mau, aku ingin menikahkan engkau dengan putriku Hafsah. Faqal, Utsman mengatakan, sa'anduru fi dzalik. Tak pikir-pikir di sini. Utsman mengatakan, tak pikir-pikir di sini. Qal falabithtu layali, kemudian selang beberapa malam, falaqiyani, aku bertemu dengan Utsman lagi. Faqal ma uridun nikaha yaumi hadza. Kemudian Utsman mengatakan, kayaknya aku belum mau nikah sekarang ini. Kayaknya aku masih belum pengen menikah untuk waktu ini. Sudah, ditolak sama Utsman bin Affan. Kemudian Umar menceritakan, falaqitu Abu Bakrin. Aku kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kau mau, aku ingin menikahkan putriku Hafsah dengan dirimu. Qal falam yarji ilayya syai'an. Namun ternyata Abu Bakar luwe nyelekit timbangnya Utsman. Abu Bakar lebih menyakitkan daripada Utsman. Kalau Utsman masih dijawab, anak kayaknya nggak pengen nikah. Tapi kalau Abu Bakar menengcep, tidak memberikan jawaban apa-apa, diam, tidak membalas ucapanku, dia itu terdiam. Fakuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Aku lebih mangkel, kata Umar ini, aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Utsman menolak, mangkel, ditolak rek putriku ini. Marah, tapi lebih marah lagi kepada Abu Bakar. Meneng tok, ndak ngei jawaban apa-apa. Falabitu layali fakhatabaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu. Selang beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku dan melamar putriku Hafsah. Maka langsung tak rabino. Wis gade suwe. Iya Nabi yang minta. Langsung saya nikahkan putriku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakar. Kemudian setelah itu aku ketemu lagi sama Abu Bakar. Faqal, Abu Bakar mengatakan, la'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Wahai Umar, kok kayak-kayaknya ya, kau ini marah sama aku, kau mangkel sama aku. Ketika kau menawarkan putrimu kepadaku, aku tidak membalas, aku tidak menjawab apapun kepadamu. Apa benar kau marah kepadaku? Kok seakan-akan kayak gitu? Kata Umar, "Naam, iya. Aku marah." Qala Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menyebutkan alasannya, menyebutkan uzurnya. Kata beliau, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika syai'an lamma aradta alayya illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha falam akun ufshi sirra Rasul sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha lanakahtuha." Gini loh, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu itu. Kenapa aku diam? Bukan karena aku nggak bisa ngomong, bukan karena aku bisu, bukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab itu, kecuali karena aku tahu sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah nyebut-nyebut nama putrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut-nyebutkan nama putrimu. Tapi itu cuma diucapkan kepada Abu Bakar. Berarti sifatnya apa ini? Rahasia. Dan aku tidak menjawab apapun, khawatir kalau aku menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Aku khawatir kalau misalnya kau tawarkan kepadaku, saya bilang, "Aduh, jangan wis. Jangan dulu wis. Soalnya Nabi itu nyebut-nyebut anakmu." Iya nek situ. Lah nek gak situ, akhirnya Umar tambah marah sama siapa? Marah sama Nabi akhirnya. Maka mending aku wae sing kena amuk ambil Umar. Itu pola pikirnya gitu. Mending aku yang diamui sama Umar daripada Umar marahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cuma rencana.
Namun ketika Nabi benar-benar menikahinya, barulah Abu Bakar menceritakan rahasia ini. Karena sudah bukan rahasia, baru Abu Bakar mengatakan ini. Dan Abu Bakar mengatakan, demi Allah, seandainya Nabi gak jadi menikahi Hafsah, aku yang akan menikahinya. Ya, kata Abu Bakar, aku yang akan menikahinya. Baik. Kurang berapa menit? Tapi di sini ada pelajaran dari sisi fikih, yaitu yang pertama, bolehnya atau bukan termasuk aib seorang ayah mencarikan calon suami bagi putrinya. Itu bukan aib. Jadi kalau ada orang yang menawar-nawarkan putrinya kepada orang-orang yang dia anggap baik, dia anggap soleh, ditawarkan putrinya kepada dia, jangan dianggap gak payu anaknya, sampai ditowok-towok ngono. Bukan. Karena memang tugas seorang ayah adalah untuk mencarikan suami yang benar, suami yang soleh, suami yang baik bagi putrinya. Karena pernikahan ini bukan sembarangan jamaah. Antum kalau punya anak perempuan, ketika antum mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka, antum memberikan putri antum yang selama ini antum rawat, yang selama ini antum besarkan dengan kasih sayang, dengan cinta, selama ini antum didik, moro-moro dikekno sama rejal ini yang ndak melok bandani kecili, nggak mekut ngerawat putri kita, ya belum tentu dia menyayangi putri kita sebagaimana kita menyayanginya, belum tentu. Namun kita menaruh kepercayaan kepada dia untuk dia membimbing putrinya menuju surga. Iya, itu yang punya anak perempuan dan menikahkan putrinya dengan seseorang akan merasakan hal tersebut. Betapa beratnya ketika seorang ayah menikahkan putrinya itu. Berat dikekno ngono wae, opo rejal iki. Iya, kait kenal, baru minta, nggak tahu rejal ini nanti bisa membawa putriku ke surga, diajarkan kepadanya agama yang baik, atau naudzubillah justru putriku dijerumuskan ke dalam neraka. Karena ketika sudah mengatakan uzawi juga, maka orang yang pertama kali ditaati sama putri Anda siapa? Bukan Anda lagi. Yang pertama kali ditaati sama putri Anda beralih menjadi suaminya yang lebih ditaati. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kalian menikahkan putri kalian kecuali kepada orang yang bertakwa. In akramaha, in ahabbaha akramaha, wa illam yuhibha lam yadlimha. Kalau dia mencintai putrimu, maka putrimu akan dimuliakan. Namun kalaupun dia tidak mencintai putrimu, maka dia tidak akan mendolimi putrimu. Adzan. Ini adzan. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan. Tadi faedah yang pertama dari kisah Hafsah yang dinikahi oleh Nabi SAW adalah bukan termasuk aib seorang ayah yang menawarkan putrinya kepada orang lain untuk dinikahi. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini yaitu hendaklah seorang muslim itu senantiasa menyimpan rahasia saudaranya, ya, tidak membocorkannya kepada orang lain. Kalau ada seseorang yang mengatakan kepada Anda perkataan-perkataan yang rahasia, yang sifatnya itu kalau disebarkan akan menghancurkan rencananya, akan merusak planningnya, maka Anda harus amanah. Ya, jangan sampai Anda menyebarkan rahasia tersebut. Contoh misalnya, nggak cuma masalah pernikahan ini. Contoh misalnya ada teman antum, dia itu minta pendapat antum. Kalau dia ini mau buka usaha misalnya, dia mau buka usaha rumah makan atau usaha toko gitu, dia minta pendapat kepada antum. Nah, ini sifatnya rahasia. Karena kalau Anda sebarkan, maka bisa jadi dia gagal melaksanakan rencananya itu, gagal melaksanakan planningnya itu. Ya. Pernah tahu ini, orang mau beli tanah atau beli rumah gitu, ya, jangan dibilangin ana rencana mau beli rumahnya fulan itu, karena harganya cocok, tapi fulus ana tinggal sedikit, ya, tapi ana sudah cocok harganya itu, ya, nanti kalau fulus ana sudah pas, baru ana langsung beli rumahnya. Nah, Anda langsung bilang, Anda langsung membocorkan ini rahasianya ini, kalau fulan ini mau beli rumah tersebut, sampai terdengar sama pemilik rumahnya. Ketika pemilik rumahnya mendengar bahwa ada calon pembeli, ya, tapi masih belum beli, ada calon pembeli, artinya rumahnya itu sudah diminati sama orang, kira-kira harganya dia apakan? Dinaikkan. Ya, benar nggak jemaah? Iya, kira-kira harganya dinaikkan. Ya, apalagi masih belum datang orangnya. Apalagi kalau tahu kalau nanti orang yang beli rumah ini itu akan dijadikan sebagai usaha, dijadikan sebagai toko, dijadikan ruko dan lain sebagainya. Oh, ini akeh fulus iki berarti. Dinaikno regane. Maka disimpan rahasia saudara Anda. Ya. Dan jangan pakai kebiasaannya orang-orang ya. Kontak Anda nih. Tapi aja ngomong sopo-sopo. Itu ngomongnya sama setiap orang kayak gitu. Jangan ngomong sopo-sopo, jangan ngomong sopo-sopo, jangan ngomong sak kampung aja ngomong sopo-sopo kayak gitu. Iya. Oke kayak gitu itu. Tapi kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang menyebut-nyebut wanita yang sedang rondo ini janda yang masih dalam masa iddah. Maksudnya gini, wanita yang dalam masa iddah, maka dia tidak boleh melakukan akad apapun, melakukan perjanjian apapun yang berkaitan dengan pernikahan. Iya enggak? Orang wanita yang lagi masa iddah ini, boleh enggak dia mengikat pernikahan? Enggak boleh nikah. Jangankan nikah, janjian nikah saja enggak boleh. Iya, janjian nikah saja enggak boleh. Misalnya ada laki-laki ngomong, nanti kalau masa iddahmu sudah selesai, tak zuwat kon. Ya. Ojo nerimo sing liyane, ambek ana wae. Wis dicup gitu. Maka kalau wanita ini mengiyakan, ya wis, sudah deal ya. Nanti kalau sudah selesai masa iddah, kau datang ke rumahku, kau nikahi aku. Ya. Ini enggak boleh, haram, karena wanita dalam masa iddah tidak boleh mengikat perjanjian apapun, apalagi menikah. Akan tetapi, laki-laki boleh melakukan sindiran-sindiran kepada wanita tersebut, tidak secara terang-terangan. Atau laki-laki boleh rencana, ya, merencanakan kalau fulanah ini, meskipun gak diucapkan kepada fulanahnya, kalau fulanah ini sudah selesai masa iddahnya, aku akan menikah dengannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa' au aknantum fi anfusikum
Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan seterusnya. Dan tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian menyindir-nyindir atau kalian simpan keinginan kalian untuk menikahi si janda itu, kalian simpan dalam hati kalian. Allah tahu kalian akan menyebut-nyebutnya, ya, akan menyebut si perempuan ini. Ya, seperti Nabi SAW menyebutnya kepada siapa? Abu Bakar. Itu dibolehkan. Ya, Allah tahu kalian akan menyebut-nyebut nama fulanah ini, tapi karena dia masih dalam masa iddah, tidak boleh secara terang-terangan. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la tuwa'iduhunna sirran. Jangan kalian melakukan perjanjian dengan wanita itu secara rahasia. Kayak tadi. Nah, sudah selesai masa iddahmu, aku nikahi. Oke, deal, enggak boleh. Tapi kalau nyindir-nyindir boleh, jangan. Ya, nyindir-nyindir dengan kalimat-kalimat sindiran. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Seperti seorang laki-laki mengatakan kepada seorang wanita, apabila masa iddahmu sudah selesai, maka kabari aku. Ya, ini langsung apa nyindir? Nyindir. Ya, belum tentu buat dia, mungkin buat siapa? Buat orang lain. Kalau masa iddahmu sudah selesai, kabari aku. BE kate dikekno ambek ambek koncoe, ambek sohibe gitu kan. Iya, perempuan harimnya ini, perempuan wanitanya ini tadi juga mikir gitu. Belum tentu buat dia, mungkin dia akan nawarkan saya kepada keluarganya, kepada saudaranya atau kepada siapa. Ya, padahal juga ide-ide, ya kan? Boleh dengan kalimat-kalimat sindiran, tapi kalau terang-terangan nggak boleh. Ya, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah antara pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah. Tapi kemudian Hafsah ini diriwayatkan itu pernah ditalak oleh Nabi SAW. Akan tetapi rujuk kembali. Ya, pernah ditalak, namun belum selesai masa iddahnya, Nabi rujuk kepada Hafsah ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahwasanya Umar ibn Khattab menceritakan ketika dia masuk ke rumahnya Hafsah, dia mendapati Hafsah dalam keadaan menangis. Maka Umar mengatakan, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Hafsah? La'alla Rasulullah SAW talaqaki, apakah karena Rasul telah mentalakmu? Maka Umar mengabarkan, innahu qad kana talaqaki thumma raja'aki min ajli. Ya, memang Rasul telah mentalakmu, namun Rasul telah rujuk kepadamu karena melihat aku sebagai ayahmu. Maka fa'aimullah la in kana talaqaki la kallamtuki kalimatan abadan. Maka demi Allah, seandainya Rasul mentalakmu lagi, aku tidak akan mengajak engkau berbicara selama-lamanya. Anak yang disalahno sama. Ya, kalau kita yang disalahno siapa? Mantu sing disalahno. Hatta anak sing kurang ajar tetap mantu sing salah. Ya. Enggak, seorang orang tua harus objektif. Ya, kalau memang putrinya yang salah, ya diluruskan. Ya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Hafsah ini ya, kata beliau, Hafsah adalah anaknya Umar yang paling tua. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab yang paling tua, atau lebih tua dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar. Jaraknya sekitar 6 tahun. Hafsah meninggal bulan Sya'ban pada tahun 41 Hijriah, ketika peristiwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya, menyerahkan kekhalifahan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang di situ dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena sebelumnya itu tahun-tahun peperangan, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Maka pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Cuman sekitar 5-6 bulan saja.
ya, diserahkan kepemimpinannya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di masa itulah Hafsah meninggal. Umur beliau sekitar 63 atau 60 tahun. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Beliau dimakamkan di Baqi'. Ya, meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi'. Taib hada wallahu a'lam bissawab. Tapi sebenarnya masih ada satu peristiwa yang tersisa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud, yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ya. Ada dua. Ya, Pak. Dua. Yang pertama tentang tadi kita menyebut masalah khumus. Apakah memang ada dalam syariat Islam? Karena selama ini yang saya tahu soal khumus itu orang Syiah biasanya yang ngomong soal khumus 20%. Itu yang pertama. Dan kegunaannya khumus apa saja yang tadi dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ada. Khumus itu Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal. Kata Allah tadi ayatnya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasulihi wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Ya, surah Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah, apapun yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka seperlimanya, ya, harta ghanimah itu dibagi menjadi 5. Seperlimanya itu adalah milik Allah, ya, kemudian miliknya Rasul, kemudian miliknya kerabatnya Rasul, yaitu ahlul baitnya Rasul, kemudian miliknya orang-orang anak-anak yatim, kemudian miliknya orang-orang miskin dan ibnus sabil, ya, orang-orang yang habis perbekalannya dalam perjalanannya. Maka harta khumus diberikan kepada mereka ini. Sedangkan yang sisanya dari 1/5 tadi itu dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Ya, para mujahidin yang ikut dalam peperangan tersebut dibagi kepada mereka. Ya, dengan ijtihad Nabi SAW. Ada yang mendapatkan ghanimah yang lebih besar dan ada yang mendapatkan ghanimah yang lebih sedikit sesuai dengan kebijakan Rasul. Makanya ketika Nabi membagikan ghanimah, ada yang protes, kenapa pembagiannya kok nggak adil? Sampai mengatakan, i'dil ya Muhammad. Ya, berlaku adillah wahai Muhammad. Siapa ini? Dzul Khuwaisirah. Ya, itu ijtihadnya Nabi, terserah. Terkadang Nabi memberikan ghanimah yang lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dikei luwih akeh. Atau memang dia membutuhkan, dikasih lebih banyak sama Nabi. Adapun sahabat-sahabat yang sudah kuat keimanannya, kuat keislamannya, maka diberi sedikit. Itu kebijakan Nabi SAW. Ya, itu ada. Yang satu lagi bisa, ya. Ini soal tentang yang soal janda tadi bisa. Ini cuma nama aja. Itu kan tadi kan kita menyindir langsung atau bukan menyindir, ngomong langsung sama, karena mungkin kita kenal sama si janda tadi itu kan ngomong langsung janji kan. Kalau misalnya perantara orang lain janji, iya, nggak boleh. Itu kira-kira kapan habisnya? Oh, kira-kira sekian. Iya, oh senang. Terus ini nanti nyampaikan ke sana, boleh terus. Lah ya, ketika disampaikan ke sana itu tetap langsung, itu secara langsung dia itu, bukan nyindir. Meskipun lewat perantara itu tetap dihukumi secara langsung. Ya, nggak boleh. Makanya diantara tafsiran illa antaqulu qaulan ma'rufah. Ya, jangan kalian mengikat perjanjian dengan janda-janda itu kecuali dengan qaulan yang ma'rufah, dengan ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik itu? Sindiran, kata para ulama ahli tafsir. Ya, tapi kalau langsung nembak, meskipun lewat perantara nggak boleh, harus nunggu masa iddahnya. Ya, jadi dibagi menjadi 3. Ada wanita yang dia itu nggak boleh disindir-sindir, nggak boleh langsung nembak. Ini wanita apa ini yang nggak boleh kayak gitu? Disindir gak oleh, ditembak ya gak oleh. Ketika kapan?
Ya ketika dia masih punya suami. Ya apa sih? Ketika dia masih punya suami, ojo disindir-sindir. Apalagi langsung ditembak, tidak boleh. Kondisi seorang wanita ketika masih punya suami. Atau ketika seorang wanita itu masih di talak 1 atau talak 2 dan dia belum selesai dari masa iddahnya. Paham ya? Ketika itu wanita ini masih dalam masa iddah, talak 1 sama talak 2, nggak boleh antum nyendir-nyendir. Nggak boleh, karena talak 1 sama talak 2 ini masih statusnya apa? Istrinya, masih punya suami dia. Sampai selesai masa iddahnya, nah baru. Kemudian kondisi yang kedua, boleh disindir. Kondisi yang kedua, ya boleh disindir dan boleh ditembak langsung. Ya, kalau yang pertama tadi, nggak boleh disindir-sindir, nggak boleh ditembak langsung. Kalau yang kedua, boleh disindir, boleh ditembak. Ketika kapan? Hah? Apa? Iya, ketika sudah selesai masa iddahnya. Ya, ketika sudah selesai masa iddahnya, maka boleh disindir-sindir, boleh langsung ditembak langsung. Nah, yang ketiga, kondisi seorang wanita yang bolehnya cuma disindir saja, tapi tidak boleh ditembak langsung. Nah, ketika kapan? Ketika masa iddah, tapi masa iddahnya ini karena ditinggal mati sama suami. Bukan masa iddah yang talak 1 sama talak 2. Ya, tapi masa iddah yang ditinggal mati sama suaminya, bisa rujuk lagi nggak sama suaminya? Medeni lah, nah iso. Ya, tapi kalau talak 1 sama talak 2 bisa rujuk. Jadi kalau talak 3 atau ditinggal mati sama suaminya, ketika masa iddah hanya boleh disindir-sindir, tidak boleh ditembak secara langsung. Hatta lewat perantara nggak boleh. Gitu. Ya Pak, mau disindir apa ditembak langsung? Ya ngenteni masa iddah saja. Baik, hada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.